Bisa kita mulai? طيب تفضل. Baik. Ana start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uh, Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, kemudian nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di kajian majelis online malam ini. Yang insya Allah akan membahas kitab Masail Jahiliyah bersama Al-Ustadz Andi Al-Bakri Hafizahullah. Alhamdulillah beliau juga sudah bergabung bersama kita di majelis ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Insya Allah seperti biasa kajian kita pada malam ini ada melalui dua media, yaitu media Zoom dan media YouTube dari Al-Mutakin, YouTube Al-Mutakin. Sebelum kajian dimulai, mungkin sedikit yang ada yang ingin saya sampaikan seperti biasa, yaitu kajian insya Allah akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemberian materi dari Al-Ustadz, kemudian nanti ada sesi tanya jawab setelah pemberian materi, di mana untuk sesi tanya jawab ini bagi ikhwan yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat, nanti akan Ana bukakan. Yang ingin bertanya tinggal tulis saja Ana ingin bertanya, nanti akan Ana bukakan mic-nya untuk ikhwan. Kemudian untuk akhwat bisa dituliskan aja pertanyaannya di kolom chat, nanti khusus untuk akhwat kami yang akan bacakan. Itu yang untuk yang menghadiri di majelis Zoom. Kemudian yang ikut memantau dari YouTube, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat YouTube, nanti insya Allah akan kami bacakan. Mungkin sekian dari Ana untuk pengumumannya pada Ustadz. Tafadhol Ustadz. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Masail Al-Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terkadang tidak sadar, atau bahkan sebagian orang memang lalai, ya, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, sehingga kalau kita melihat akhlak yang keluar, yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, ya, pemikiran-pemikiran di sebagian orang di zaman sekarang, kemudian bagaimana mereka bersikap, ya, dalam urusan beragama, maka kita dapatkan bahwa masih ada di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ya, dari mulai berpakaiannya, ya, kemudian akidahnya, keyakinan, dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya seorang mukmin, seorang muslim itu mempelajari perkara-perkara yang harus kita hindari. Seorang ulama ada yang mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu mau menghindar dari sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang sesuatu yang harus dihindari. Ya, sebagian orang ketika dia nggak punya pengetahuan yang baik tentang makanan-makanan yang bisa membahayakan tubuhnya, tanpa sadar dia menikmati makanan tersebut, padahal makanan itu bisa menghancurkan tubuhnya, katakanlah demikian. Ya, kita tahu bahwa makanan-makanan yang manis itu enak. Tapi kalau kita berlebihan mengkonsumsinya, itu bisa berbahaya. Dan sebagian orang nggak tahu tentang hal ini. Dia pikir ini satu makanan yang manis, enak dimakan, ya udah, nggak masalah.
gitu kan. Padahal itu adalah makanan yang bermasalah. Nah, kenapa dia bisa terjerumus pada kesalahan ini? Karena dia nggak tahu tentang hakikat dari berlebihan mengkonsumsi sesuatu yang manis. Paham antum ya? Jadi banyak orang yang terjatuh dalam dosa, dalam kesalahan, ya, dalam akhlak dan moral yang buruk. Itu terkadang ya bukan karena dia berniat untuk berbuat buruk, tidak. Tapi karena dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah keburukan. Dan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, beliau sangat cerdas dalam memahami fenomena ini, sehingga beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Sesungguhnya orang-orang di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Lihat, Hudzaifah bertanya kepada Rasul tentang apa? Tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, karena aku takut suatu hari nanti aku menghadapi keburukan tersebut. Ya, sehingga penting untuk seorang muslim memahami dan mempelajari tentang dosa-dosa yang harus dihindari. Itulah mengapa kita membahas kitab ini, yaitu Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah, ya, definisi jahiliyah, kemudian apa pentingnya kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah, dan juga kita telah membahas bersama bahwa di antara hal yang merupakan inti dari perbuatan orang-orang jahiliyah adalah adamu imanil qalbi bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mau beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah inti dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian penulis menyebutkan sekitar 128 perkara-perkara jahiliyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari yang pertama, kemudian kedua dan ketiga. Semoga waktunya cukup, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 perkara jahiliyah. Ya, jadi mungkin pertemuan sekarang kita ambil 3, berikutnya mungkin 5, mungkin 7, ya. Berikutnya mungkin 1, mungkin 2. Kita lihat, ya, urgensi dari setiap perkara yang kita bahas. Semakin penting, maka insya Allah akan Ana sampaikan secara lebih rinci lagi, seperti itu. Semoga bisa kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kitab ini. Taib. Penulis mengatakan, Al-mas'alatul ula, perkara yang pertama, judulnya adalah Du'aul Auliya was Salihin. Itu berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Beliau mengatakan, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillah wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka, orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikut sertakan orang-orang soleh dalam berdoa. Mengikut sertakan orang-orang soleh dalam berdoa. Wa ibadati, dan dalam penyembahan, dalam beribadah, yuriduna syafa'atahum, dengan niat agar orang-orang soleh itu memberikan kepada mereka syafaat. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dzalika wa anna salihin yuhibbunahu. Mereka mengira bahwa Allah menyukai hal ini. Dan mereka mengira bahwa orang-orang soleh suka untuk diperlakukan seperti ini. Ya, paham antum ya? Ini adalah perkara yang pertama, yaitu bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah ketika mereka beribadah, itu mereka nggak beribadah langsung kepada Allah. Dan ini fatal. Sekali lagi, ini fatal ya kawan. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal ini. Sehingga mereka, ya, mengatakan bahwa kita ini hamba, kita ini budak, kita ini manusia yang banyak dosa. Masa sih langsung hubungan sama Allah? Masa sih langsung berdoa kepada Allah? Ya nggak mungkin diterima sama Allah. Jadi gimana caranya? Lebih baik kita minta aja ke orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kan mereka orang yang soleh. Mereka adalah wali.
mereka adalah ustadz, mereka adalah tokoh agama yang dekat dengan Allah, dan mereka meninggal di atas kebaikan. Berarti mereka sekarang sudah dekat sama Allah. Mereka sudah tidak di dunia lagi, mereka sudah di alam kubur, sudah di akhirat. Kedudukan mereka pasti dekat dengan Allah. Ayo kita minta kepada mereka supaya hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita disampaikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham antum skemanya ya? Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, dan orang-orang jahiliyah. Ini yang mereka lakukan. Bahwa mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi melalui perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita harus hati-hati ketika kita menaruh kecintaan kepada orang yang soleh. Jangan sampai kita berlebihan. Jangan. Ini perkara yang bahaya. Perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan-keburukan yang besar. Jangan berlebihan kepada orang soleh. Al-ghulu fi salihin. Ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Antum tahu, kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini, sebabnya adalah berlebihan kepada orang yang soleh. Dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia dahulu, mereka itu adalah umat yang satu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat yang mulia, ahli tafsir dari kalangan sahabat, beliau menjelaskan ayat ini dengan menceritakan bahwa dahulu manusia antara zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Ada 10 generasi. Dan satu generasi itu bisa ribuan tahun ya. Karena kalau zaman sekarang satu generasi itu berapa tahun? Mungkin 70 tahun, 80 tahun, 100 mungkin paling lama gitu ya. Karena umur kita sedikit gitu ya. Tapi di zaman Nabi Adam dahulu, ya umurnya itu Masya Allah, 600 tahun, 700 tahun, 1000, 2000, itu umur manusia ketika itu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat Israiliyat, bahwa Nabi Nuh melihat seorang ibu yang sedang menangis di kuburan anaknya. Maka si ibu ini menangis ya, meratapi anaknya yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Nuh bertanya, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Kata ibu ini, sesungguhnya anakku meninggal dalam usia yang masih muda, masih belia. Kata Nabi Nuh, berapa umurnya? Kata ibu ini, umurnya 250 tahun. Untuk bayangkan. Jadi masih kecil nih anak ya, masih lucu ya, 250 tahun umurnya. Maka kata Nabi Nuh, sesungguhnya nanti akan ada satu zaman, orang-orang di zaman tersebut umur mereka antara 60 sampai 70 tahun. Maksudnya zaman siapa? Zaman kita. Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, jika aku hidup di zaman tersebut, seluruh umurku aku akan gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking sedikitnya umur mereka di zaman tersebut, cuma 60 sampai 70 tahun. Al-muhim, intinya adalah Ibnu Abbas mengatakan bahwa antara Nabi Nuh sampai Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam, mereka semua di atas Islam. Nggak ada kesyirikan sama sekali. Di situ terjadi maksiat, terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah terjadi, akan tapi tidak ada kesyirikan. Sampai akhirnya ada 5 orang soleh. Yang pertama Wad, yang kedua Suwa', yang ketiga Ya'uq, yang keempat Nasr, dan yang kelima Yaghus. Ini adalah 5 orang yang soleh yang ada di zamannya Nabi Nuh. Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghus, Nasr. Ya. Nama-namanya agak aneh ya. Ini nama-nama orang zaman dulu banget ini. Zamannya Nabi Nuh. Ya. Wad, Ya'uq, Yaghus, Suwa' dan Nasr. Ya. Antum nggak perlu kasih nama anak antum dengan Ya'uq. Ya.
nggak perlu, walaupun dia orang soleh, karena di antara cara memilihkan nama untuk anak adalah nama yang enak dipanggil, yang familiar di masyarakat. Al-muhim, intinya 5 orang soleh ini adalah 5 orang yang senantiasa dipuji oleh masyarakat. Masyarakat semuanya suka sama 5 orang ini. Mereka adalah orang-orang yang alim, ahli ibadah, suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sangat dicintai oleh masyarakat. Mereka adalah tokoh yang luar biasa, dicintai oleh seluruh masyarakat. Sampai akhirnya mereka semua meninggal, wafat. Auhas syaitan, kata Ibnu Abbas, maka syaitan pun datang kepada masyarakat, mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak membuat patung-patung yang menggambarkan sosok 5 orang soleh tadi? Untuk apa, kata syaitan? Agar memotivasi kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum lihat trik dari iblis. Dia menasehati dan memberikan satu saran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis cukup pintar dalam membuat planning ketika itu. Jadi dia sekarang tidak sedang menggoda manusia untuk berbuat kesyirikan pada saat itu, tapi dia membuat satu plan untuk jangka panjang. Nggak masalah. Sekarang mereka termotivasi untuk beribadah, kemudian menyembah Allah, nggak masalah. Tapi kita lihat jangka panjangnya seperti apa. Sehingga ketika generasi itu mendapatkan saran dari iblis tadi, maka mereka pun melakukan apa yang disarankan oleh iblis. Tentu maksud saran dari iblis ini adalah was-was, bisikan-bisikan dari iblis, sehingga mereka terpikir untuk melakukan hal tersebut. Maka mereka melakukannya. Dibuat patung-patung yang menggambarkan sosok orang-orang soleh tadi. Dia seperti monumen, di tengah-tengah kota seperti itu. Sehingga ketika seorang itu keluar dari rumahnya, kemudian melihat monumen tersebut, mereka mengingat kebaikan orang-orang ini. Mereka termotivasi untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang baik. Ini yang dirasakan oleh masyarakat yang membuat patung-patung tersebut. Sampai akhirnya, generasi yang membuat patung ini semuanya wafat. Datanglah generasi yang berikutnya. Generasi yang berikutnya, syaitan kembali datang kepada mereka, anak-anak dari generasi pertama ini, dan mengatakan kepada mereka, tidaklah ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian membuat patung-patung ini, kecuali agar menjadi perantara antara kalian dengan Allah. Maka mintalah kepada mereka agar kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Alhamdulillah. Kita nggak perlu social distancing ya, nggak perlu pakai masker ya. Dan ini cuma flu biasa, alhamdulillah. Baik. Sehingga akhirnya anak-anak dari generasi pertama yang membuat patung tadi menyembah patung-patung tersebut. Ini adalah kesyirikan yang pertama yang terjadi di muka bumi. Dan sebabnya apa? Sebabnya adalah berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Wallah, ikhwan, ini nasihat untuk diri ana dan untuk antum semua. Kalau antum melihat satu tokoh yang bagus, tokoh ustaz yang dielu-elukan oleh masyarakat, memiliki ilmu yang baik, dan dia memiliki semangat dalam berdakwah, memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat, kita hormati dan cintai dia sekedar karena dia adalah orang soleh, bukan dia adalah nabi, bukan dia adalah Tuhan. Nggak boleh, kita nggak boleh meninggikan seseorang di atas levelnya, jangan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghormati, maka hormati dengan penghormatan yang pantas. Ini kalau kita bicara tentang siapa? Ulama yang benar-benar ulama, yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan sumbangsihnya kepada masyarakat. Betul-betul mengajarkan tauhid kepada masyarakat. Maka ulama yang seperti ini kita hormati. Setinggi mungkin, tapi nggak melampaui levelnya. Sehingga kita harus hati-hati untuk
hal ini ya kawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merupakan nabi, apa kata beliau? Ala fala tattakhidhu qabri masjidan. Jangan sampai kalian menjadikan kuburanku masjid. Jangan, kata Nabi. Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berhala itu bukan patung ya. Berhala itu segala hal yang disembah itu disebut dengan berhala. Maka kuburan yang disembah itu juga disebut dengan berhala. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Antum bisa bayangkan ya. Nabi SAW, beliau nggak mau umatnya itu berlebih-lebihan sampai nanti ketika meninggal, ya nasibnya sama seperti 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling keras untuk memotong sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu berlebihan kepada orang alim. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini adalah seorang sosok sahabat yang pandai membaca Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, ahli Al-Quran. Ulama Al-Quran di zaman sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu punya murid-murid banyak. Kalau beliau bangun, murid-muridnya bangun. Beliau duduk, murid-muridnya duduk. Beliau berjalan, di belakang diikuti sama murid-muridnya. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian dipukul Abdullah bin Mas'ud dengan tongkatnya. Kemudian Umar mengatakan, hadza zillatun lil matbu' littabi' wa fitnatun lil matbu'. Sesungguhnya ini adalah fitnah untuk orang yang diikuti dan kehinaan untuk orang-orang yang mengikuti. Karena berlebih-lebihan. Dan wallahi ikhwan, ana melihat sendiri bagaimana ulama, ya, guru-guru yang pernah ana belajar sama mereka, itu mereka menolak ketika mereka disanjung tinggi-tinggi. Menolak. Bahkan di antara mereka ada yang marah. Marah ya ikhwan. Ana pernah hadir kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika itu kajiannya kajian padat ya, jadi kayak seminar yang daurah seperti itu, seminar 4 hari berturut-turut. Di hari terakhir, MC yang membawakan acara tersebut memuji-muji Syekh, mengatakan bahwa Syekh adalah faqih, beliau adalah ahli usul fikih, beliau adalah ulama, beliau adalah seperti ini, seperti beliau adalah allamah, beliau adalah lautan, ilmunya bagaikan lautan, dan seterusnya. Dipuji-puji Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Antum tahu, setelah orang itu bicara, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili langsung menghardik orang tersebut. Kata Syekh, beliau adalah seorang yang fadil, seorang yang mulia, penuntut ilmu, tapi saya tidak ridha dengan apa yang dikatakannya. Dan beliau mengatakan, demi Allah, saya, kata Syekh Sulaiman, saya demi Allah tidak ridha. Ada orang yang memuji saya, baik di hadapan saya atau di belakang saya. Demi Allah saya tidak ridha. Anda bayangkan. Maksudnya ini sekelas ulama, ya kan? Seperti itu akhlaknya. Nggak mau ada di hati murid-muridnya ini berlebihan terhadap guru-gurunya. Nggak mau mereka. Dan ini yang jarang kita lihat, ya ikhwan, dari sebagian orang. Sebagian orang justru haus untuk dihormati. Mereka haus untuk diperlakukan berlebih-lebihan. Dan ini satu kesalahan besar, satu celah besar yang nggak boleh dibiarkan. Sehingga seseorang nggak boleh berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Ingat ya, kita sekarang bicara, itu konteksnya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, seorang yang tidak berbuat kesyirikan, seorang yang betul-betul mengajak kepada tauhid. Ini yang kita bicarakan. Ya. Maka kalau kemudian berlebih-lebihannya kepada orang yang tidak tepat, nah ini musibah di atas musibah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak boleh kita melakukan berlebih-lebihan, maka bagaimana dengan orang yang menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mencintainya dengan berlebih-lebihan? Ya, oleh karena itu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh menjerumuskan banyak kaum kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah permasalahan yang sedang kita baca sekarang.
Akhirnya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikut sertakan ya, orang-orang soleh tersebut di dalam peribadatan kepada Allah. Padahal Allah itu ketika diibadahi harus sendirian, nggak boleh ada yang lain. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya hanya milik Allah agama yang khalis, yang ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas adalah murni, bersih. Nggak ada apa-apa kecuali Allah. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Itu yang harus kita jadikan pedoman ketika kita itu beribadah. Nah, malah orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, itu mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Kata penulis, yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut di sisi Allah. Ini satu hal yang merupakan salah paham. Ya. Sebagian orang itu seakan-akan menyamakan antara Allah dengan presiden. Kalau presiden kita mau datang, bisa nggak kita ngomong langsung? Nggak mungkin. Antum sekarang mau ada perlu, ada hajat, ada satu keperluan yang pengen antum ingin hal ini diselesaikan oleh Pak Presiden. Bisa antum langsung telepon beliau atau WhatsApp beliau, Assalamualaikum, Pak, ini saya ada urusan seperti ini. Gak mungkin. Di situ ada protokolnya, di situ ada antum harus datang ke siapa mungkin antum juga nggak tahu. Harus ada jalurnya seperti ini dan seperti itu. Repot ya kawan untuk sampai ke presiden. Nah, sebagian orang menyangka Allah itu seperti itu. Walillahil masalul a'la, dan Allah tidak seperti itu. Jadi kalau mau sampai kepada Allah ini harus lewat orang-orang soleh dulu, orang-orang yang dekat sama Allah dulu. Tidak. Ini salah paham. Allah tuh nggak sama kayak presiden. Allah nggak sama kayak raja-raja yang ada di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu, fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Ya. Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa-doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Ya akhi, Allah Maha Besar, Allah Al-Kabir, Allah Maha Tinggi, Allah Al-Muta'al, Allah Al-Ali, yang Maha Tinggi derajatnya, Maha tinggi zatnya, Maha tinggi kekuasaannya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita makanan, Allah yang memberikan kita minuman, Allah yang memberikan kita uang, harta, semuanya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha segala-galanya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Allah seperti pemimpin-pemimpin dunia yang nggak bisa kita langsung berhubungan kepadanya. Nggak salah. Ini salah besar. Inilah pemahaman yang difahami oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menyangka seperti itu. Jadi Allah ini punya menteri-menteri, ya, punya orang-orang yang dekat dengannya, yang mempengaruhi Allah. Jadi kalau kita minta sesuatu harus lewat mereka dulu, biar Allah kemudian baru memberi. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta langsung kepada Allah. Dan hati kita begitu tenang. Ketika kita langsung bicara kepada Allah tanpa perantara. Ini adalah tauhid. Ini adalah akidah yang benar. Ini adalah Al-Quran. Ini adalah As-Sunnah. Ini dakwah yang Nabi SAW serukan kepada manusia seluruhnya. Agar kita langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dzalik. Kata penulis, mereka menyangka bahwa Allah menyukai hal ini. Ya. Sebagian orang thayyib datang kepada kuburan ustaz, kuburan fulan, menyangka bahwa ini adalah ibadah. Ya. Mereka berwudu dulu, pakai pakaian yang rapi dulu, menyangka ini adalah ibadah. Padahal ini merupakan sebuah kesalahan besar. Wa anna salihina yuhibbuna. Dan mereka menyangka bahwa orang-orang soleh itu menyukai hal tersebut. Ya, maka ini semua salah dan tidak benar. Kama qala ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, orang-orang soleh ini
adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Lihat, Allah menjelaskan akidah mereka. Kata Allah, ini akidah mereka tuh seperti ini. Dan ini merupakan kesyirikan. Kata Allah kan tadi di awal ayatnya, mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi keyakinan mereka memberikan syafaat itu adalah ibadah kepada selain Allah menurut firman Allah dalam surat Yunus ayat 18. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin di Makkah, kata Allah, dan mereka yang menjadikan wali-wali selain Allah, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan, yang berbuat syirik ini, mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami nggak beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Jadi yang kami lakukan itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, sehingga ini adalah permasalahan jahiliyah, perkara jahiliyah yang harus kita jauhi. Kemudian kata beliau, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW. Maka ini adalah permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Nabi SAW. Ya, jadi ini adalah permasalahan perkara jahiliyah yang paling besar. Ya, kita tadi sebutkan bahwa di dalam kitab ini ada 128 perkara jahiliyah. Kata beliau ini yang paling besar ini. Ya, perselisihan antara Rasulullah dengan mereka, yaitu dengan mengingkari mereka dalam hal ini. Ya, fa'ata bil ikhlas, maka Nabi SAW mewajibkan manusia ini untuk ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa yang ikhlas ini adalah agamanya para rasul. Semuanya agamanya itu ikhlas, nggak mengikut sertakan orang soleh, enggak. Betul-betul ikhlas. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illal khalis. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya sebuah amalan kecuali yang ikhlas saja. Yang ikhlas baru diterima oleh Allah. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan barang siapa yang melakukan selain dari hal tersebut, ya maksudnya selain ikhlas, ya jadi kalau seorang itu terjatuh dalam kesyirikan yang mereka anggap itu adalah baik, sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maksudnya ini hukum bagi orang yang berbuat kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga hati-hati betul dalam masalah kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai keluarga kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan sampai orang-orang terdekat kita jatuh ke dalam kesyirikan. Pelajari dengan baik masalah-masalah kesyirikan. Ya, antum pelajari kitab tauhid. Di dalam kitab tauhid itu disebutkan macam-macam dan bentuk-bentuk kesyirikan yang sangat banyak. Ya. Ada kesyirikan dalam tawakal, ada kesyirikan dalam rasa takut, ada kesyirikan dalam rasa harap, ada kesyirikan dengan mendatangi dukun, ada kesyirikan dengan sumpah dengan nama selain Allah, ada kesyirikan dalam bernazar, ada kesyirikan dalam menyembelih sembelihan, ada kesyirikan dengan memakai jimat, ada kesyirikan dengan membuat jampi-jampi, ada kesyirikan itu banyak. Maka pelajari, baca yang banyak tentang hal ini, ya, agar kita jangan sampai terjatuh ke dalam hal ini. Ini adalah perkara yang paling besar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah, yaitu tentang masalah kesyirikan. Kemudian kata penulis, wahadihi al mas'alatul lati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir. Ini adalah permasalahan yang menjadi pembeda antara orang yang mukmin dan kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena inilah ada permusuhan antara orang mukmin dan kafir. Karena kesyirikan. Wali ajliha syuri'al jihad, karena hal ini pula Allah mewajibkan jihad. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka
sampai agar fitnah ini tidak terjadi dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 39. Ini adalah perkara yang pertama, semoga jelas ya. Judul perkara ini adalah Du'aul Auliya Ushalihin, yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Dan sekali lagi ya, bahwa ini pembahasan orang-orang soleh ya kawan. Oleh karena itu sebagian ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa di antara sisi yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin yang berbuat syirik zaman sekarang itu lebih parah daripada orang-orang yang berbuat syirik zaman dahulu adalah bahwa orang-orang yang berbuat syirik zaman dahulu itu mereka berbuat syiriknya kepada orang-orang soleh. Jadi orang ini jelas soleh, disembah, diminta tolong, diminta hujan, diminta dan lain sebagainya, orang soleh. Tapi orang-orang zaman sekarang yang berbuat syirik itu datangnya bukan ke orang soleh, tapi datangnya ke orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak dikenal dengan sholat, tidak dikenal dengan ibadah, tidak dikenal dengan dakwah, orang yang nggak tahu siapa, tapi dimintai pertolongan, dimintai doa dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga terkadang ini yang sering disebutkan oleh para ulama ya, bahwa orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih parah daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Baik. Kemudian perkara yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Judulnya adalah tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Yaitu bahwa orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang berpecah belah. Mereka selalu berselisih dalam agama dan peribadatan mereka. Ya, jadi mereka nggak punya tuh satu kaidah dalam beribadah, satu kaidah dalam konsep beragama, nggak ada. Ya. Kata beliau, annahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang berpecah belah dalam beragama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bahagia dengan apa yang mereka miliki. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Baik, sehingga orang-orang jahiliyah itu mereka nggak bisa ya dikomandoi dengan satu komando, itu nggak bisa. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia aja mereka nggak mau patuh kepada satu peraturan sama sekali. Oleh karena itu Nabi SAW, ini akan kita bahas di permasalahan yang ketiga ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu keburukan dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Ya, kalau dia mendapatkan satu keburukan dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famat mata mitatan jahiliyah. Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari pemerintahan yang sah, dari kepemimpinan yang sah, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Para ulama menjelaskan maksud dari orang yang keluar dari pemerintahan yang sah. Maksud dia membelot ya. Jadi dia adalah dia tinggal di satu negeri yang di situ ada pemimpinnya, tapi dia membelot. Dia nggak mau jadi rakyat dipimpin oleh si fulan ini. Dan dia adalah muslim, ya, yang terpenuhi syarat untuk menjadi seorang waliul amr, terpenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kalau dia membelot, dia keluar dari kepemimpinannya, kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata para ulama, maksud mati dalam keadaan jahiliyah itu bukan berarti dia mati dalam keadaan kufur, tidak. Akan tapi dia matinya sama kayak orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu nggak mau dipimpin oleh pemimpin, nggak mau mereka. Ya, jadi orang-orang yang nggak mau dipimpin sama pemimpin, yang padahal dia muslim, padahal dia sudah terpenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin, maka ya memiliki sifat jahiliyah. Dan ini akan kita bahas di permasalahan yang berikutnya. Akan tapi ini menjelaskan kita bahwa mereka itu berpecah belah. Mereka itu nggak bisa bersatu. Ya, ini yang jadi pembahasan kita sekarang, bahwa mereka itu berpecah belah. Ya, bahkan di sini dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bahagia dengan apa yang mereka miliki.
Jadi setiap kelompok merasa kelompoknya yang paling benar. Setiap kelompok merasa bahwa mereka lah yang harusnya memimpin. Setiap kelompok mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih dari korupsi. Setiap kelompok mengatakan bahwa mereka adalah yang pantas untuk tampil di masyarakat. Setiap kelompok, pokoknya setiap kelompok membanggakan kelompoknya sendiri. Dan ini mengingatkan kita kepada fenomena kelompok-kelompok yang kemudian terjun di dunia politik, katakanlah begitu ya. Banyak partai-partai, makanya seorang itu jangan sampai kita berafiliasi kepada salah satu partai, apapun itu. Ya. Karena biasanya itu menjadikan kita itu berta'assub, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam membanggakan kelompok yang sedang kita berafiliasi kepadanya. Sampai akhirnya, kalau ada orang yang soleh, lebih soleh dari kita, lebih soleh dari teman kita yang satu partai, yang ada di partai yang lain, itu kita nggak bisa mendahului dia daripada teman-teman kita yang ada di kelompok kita. Ini adalah bahayanya seseorang itu berkelompok-kelompok. Baik itu partai atau yang lain ya. Ya, mungkin organisasi, mungkin yayasan, mungkin apapun itu. Kalau kemudian itu menjadikan seseorang itu, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, ada al-wala wal bara' di sana. Ada rasa benci dan rasa cinta yang dibangun di atas kelompok tersebut, maka ini sama kayak orang jahiliyah persis. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Surat Ar-Rum ayat 32. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu senang, bahagia dengan kelompok yang dia berafiliasi kepadanya. Jadi Abu Jahal itu nggak mau masuk Islam, antum tahu nggak kenapa? Sebabnya. Beliau pernah ditanya, wahai Abu Jahal, ya, apakah benar kamu nggak percaya bahwa Muhammad itu Rasul? Ini sekarang Muhammad, dia adalah orang yang terpercaya, dia orang yang jujur, nggak pernah berbohong. Kemudian dia melakukan hal-hal yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ada Al-Quran, dia bukan orang yang bisa baca, bukan orang yang bisa tulis, tapi dia adalah buta huruf, ya, tapi dia bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Abu Jahal ditanya, yakin engkau tidak percaya kepada Muhammad? Kata Abu Jahal, aku sebetulnya yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah. Aku sebetulnya yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah. Akan tetapi, kata beliau, kita ini dari keluarga, ya, dari satu keluarga, dan Muhammad dari keluarga yang lain dari suku Quraisy. Setiap kali mereka ngasih makan orang haji, kita ngasih makan orang haji juga. Setiap kali mereka menolong orang yang zalim, kita menolong orang yang zalim juga. Setiap kali mereka melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu. Kita itu bagaikan kuda yang sedang berpacu, saling menyaingi satu dengan yang lainnya. Setiap keluarga pengen tampil menjadi yang terbaik. Kemudian tiba-tiba mereka mengatakan bahwa di keluarga mereka ada nabi. Apa yang harus kita lakukan, kata dia? Ya kita kalah telak sudah. Oleh karena itu kita nggak bakal percaya sama dia, kita nggak bakal beriman kepadanya. Antum lihat, sebabnya apa? Karena berpecah belah. Karena dia terlalu fanatik kepada kelompoknya, keluarganya. Nah ini bahaya nih ya. Ini jangan sampai ada di hati kita semua. Kita pokoknya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengikuti agama yang benar. Itu kelompok kita. Siapapun orangnya, dia dari etnis manapun, dia keturunan manapun, dia sekolah di sekolahan apapun, lulusan manapun, mau lulusan dalam negeri, luar negeri, universitas A, B, C, kalau dia di atas Al-Quran dan Sunnah, ayo. Berarti dia di atas kebenaran dan kita senang bersamanya dengan di atas kebenaran. Kita nggak pandang bulu. Ya. Jadi kelompok-kelompok itu yang bisa memecah belah umat. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh buat yayasan sama sekali, kita nggak boleh buat sekolah sama sekali. Ya, gimana kita mau bikin pesantren kalau nggak ada yayasan? Ya. Gimana kita mau bikin masjid misalnya, kalau di situ nggak ada struktur organisasi yayasannya, maka legalnya nggak bakal keluar sehingga kita nggak bisa melakukan dakwah. Ya, hal-hal yang seperti ini itu dibolehkan. Tapi yang nggak perlu maka nggak usah dibuat kelompok-kelompok.
Yang nggak perlu maka nggak usah. Biar sudah berjalan seperti itu saja. Apalagi kalau kemudian kelompok itu ya ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar di yang diangkat adalah benderanya. Ya, ketika mau melakukan sesuatu yang diangkat adalah benderanya. Ya, seakan-akan dia bukan mau membesarkan agama tapi membesarkan benderanya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah perkara kedua dari perkara-perkara jahiliyah. Kemudian kata penulis, wa kadzalika fi dunyahum wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Ya, sebagaimana mereka berpecah belah dalam urusan agama, mereka juga berpecah belah dalam urusan dunia dan mereka meyakini bahwa ini adalah yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahwa ini adalah kekuatan, bahwa ini adalah kehebatan. Ya, ketika kita itu bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang lain, keluarga-keluarga, kabilah-kabilah yang lain. Ya, ini keyakinannya orang-orang jahiliyah. Fa'ata bil ijtima' fid din. Maka Nabi SAW datang dengan mengajarkan untuk berkumpul di atas agama. Ingat, berkumpul di atas apa? Berkumpul di atas agama. Maksudnya agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada kalian sebuah agama, maksudnya agama Islam. Agama itu adalah agama yang diwasiatkan oleh Nuh. Agama yang diwasiatkan oleh Nuh. Dan juga itu adalah agama yang kami wahyukan, ya, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, dan wasiatnya adalah an aqimuddin, ya, tegakkanlah agama wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah belah. Surat Asy-Syura ayat 13. Ya, sehingga ini adalah seruan dari Islam kepada masyarakat seluruhnya. Ayo kita berkumpul di atas agama yang benar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang suka memecah belah agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, engkau bukan bagian dari mereka. Nabi bukan bagian dari mereka, kata Allah. Karena Muhammad nggak suka berkelompok-kelompok. Nabi Muhammad nggak suka berpecah belah. Nggak. Nabi Muhammad SAW itu berkumpul, bersatu di atas agama yang benar. Yaitu tadi penjelasan dari firman Allah surat Al-An'am ayat 159. Ya, kemudian kata penulis, wa nahana an musyabahatihim, dan kita dilarang oleh Allah untuk menyerupai mereka dalam hal ini. Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka berpecah belah. Waktalaf, suka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah penjelasan-penjelasan itu datang kepada kalian. Surat Al-Imran ayat 105. Wa nahana 'anit tafarruqi fid dunya, dan Allah juga melarang kita untuk berpecah belah dalam urusan dunia. Ya, jadi bukan cuma dalam urusan agama saja kita dilarang untuk berpecah belah, bahkan dalam urusan dunia pun kita dilarang untuk berpecah belah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian kepada tali Allah, ya, dengan bersama-sama, dengan berkumpul, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Surat Al-Imran ayat 103. Baik. Ini adalah perkara yang kedua dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu berpecah belah dalam urusan agama dan dunia. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Permasalahan yang ketiga adalah judulnya i'tibaruhum anna mukhalafata wali al-amr wa 'adam al-inqiyad lahu fadilah wa as-sam'u wa ta'ah lahu dhullun wa mahanah. Ya, keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa menyelisihi waliul amr, menyelisihi pemerintah yang sah dan tidak taat kepadanya adalah sebuah kemuliaan. Dan sebaliknya, mendengar dan taat kepada pemerintah adalah sebuah hinaan dan sebuah hinaan.
sebuah hal yang hina gitu ya. Mendengar dan taat kepada pemerintah adalah sebuah hal yang hina. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi jangan sampai kita merasa demikian. Kalau kita punya pemimpin sekarang, alhamdulillah, pemimpin kita adalah pemimpin yang muslim. Bapak Joko Widodo adalah pemimpin yang muslim. Sehingga beliau berhak untuk mendapatkan as-sam'u wa ta'ah dari kita. Kita wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Mendengar dan taat dalam hal apa? Dalam segala hal kecuali maksiat. Kalau beliau memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka tidak ada kemaksiatan yang dilegalkan oleh pemerintah, nggak ada. Ya, maksiat tetaplah maksiat. Thayyib. Larangan dari Allah tetap larangan dari Allah. Nggak bisa berubah hukumnya karena ada pemerintah yang melegalkan atau membolehkan. Nggak. Kita nggak mau taat sama sekali. Kalau kemudian pemerintah kita melarang kita untuk sholat, melarang kita untuk wanita misalnya untuk pakai hijab dan lain sebagainya, maka kita nggak boleh taat. Nggak boleh taat. Tapi perkara-perkara yang lain, yang ma'ruf, yang merupakan kebaikan, yang merupakan satu hal yang maslahat, kita wajib untuk taat kepada pemerintah. Ya. Penulis di sini mengatakan anna mukhalafata wal amr wa adam al-inqiyad lahu fadilah wa sam'u wa ta'a lahu dhullun wa mahanah. Ya, orang-orang jahiliyah itu meyakini kalau menyelisihi pemerintah yang sah itu merupakan sebuah keistimewaan, sebuah kemuliaan. Jadi semakin mereka mencaci maki pemerintah, semakin mereka ini menyelisihi pemerintah, semakin mereka berani melawan pemerintah, semakin hebat. Dia adalah pahlawan yang sangat hebat. Dan sebaliknya, wasam' wa ta'alahu dhullun wa mahana. Tapi kalau mendengar dan taat kepada pemerintah itu adalah sebuah kehinaan. Ya. Ini keyakinan siapa? Keyakinan orang-orang jahiliyah. Fakhalafahum Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'alahu wa nasihah. Dan Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan kita semua untuk mendengarkan pemerintah, untuk taat kepada mereka dan menasehati mereka. Wa ghalladha fi dzalika wa abda fihi wa a'ad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mengulang-ulang untuk membahas hal ini. Ya. Jadi, ikhwan, hal ini adalah sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tahu ya bahwa kaum muslimin ini akan melakukan perkara jahiliyah yang satu ini. Sehingga dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Jadi Nabi pernah ngasih sebuah ceramah gitu ya, nasihat. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ceramah nasihat yang kau sampaikan ini seakan-akan ceramah terakhir buat kita. Sangat sedih para sahabat ketika itu, nangis mereka, ya, hati mereka takut. Sehingga mereka mengatakan, tolong wahai Rasulullah, nasihati kami lagi. Seakan-akan kita akan berpisah, nasihati kami lagi. Maka hadis ini disebut dengan nasihat perpisahan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, Nabi memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Nabi apa? Wasam'u wa ta'ah. Dan hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Sebagian orang nggak mau taat dan nggak mau tunduk kepada pemimpin, kecuali kalau pemimpinnya itu Abu Bakar dan Umar. Ya akhi, Abu Bakar dan Umar ini udah nggak ada di muka bumi ini. Yang ada adalah si fulan, pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia adalah muslim, maka kita tetap wajib taat. Tapi Ustadz, ini pemimpin kita lembek. Tapi Ustadz, pemimpin kita begini, pemimpin kita begitu, pemimpin kita, Masya Allah, 2000 alasan. Ya akhi, tetap taat dan mendengar. Tapi Ustadz, dia begini, dia begitu. Tetap mendengar dan taat. Dengan syarat apa? Dia muslim,
dan dia tidak memerintah kepada maksiat. Kalau memerintah kepada maksiat, maka maksiatnya nggak kita lakukan. Tapi tetap dia memiliki hak untuk didengar dan ditaati. Anda bacakan lanjutan hadisnya yang tadi. Kata Nabi, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in ta'ammara alaikum abdun. Walaupun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang hamba. Adalah seorang hamba. Antum paham nggak konteks ini? Jadi Nabi SAW sekarang sedang berbicara di hadapan orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang yang sangat mulia nasabnya. Mereka bukan budak. Kata Nabi, kalau yang jadi pemimpin kalian itu budak, kalian jadi rakyatnya, kalian tetap wajib untuk mendengar dan taat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kata Nabi SAW, mujadda'ul atraf, ka'anna anfahu zabibah. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, seorang hamba sahaya, ya, yang tangan dan kakinya buntung. Dan kepalanya atau hidungnya itu bagaikan kismis, kecil. Maksudnya perawakannya ini nggak proporsional untuk jadi pemimpin. Paham ya? Nabi SAW menggambarkan seorang pemimpin yang nggak masuk akal. Seorang hamba sahaya, ya hamba sahaya ini Quraisy. Kata Nabi SAW, al-a'immatu min Quraisy. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kalian itu harus dari Quraisy. Baik. Bukan berarti ini kalau kemudian ada yang selain Quraisy kemudian terbatalkan kepemimpinan, dan tidak. Karena para ulama menyebutkan ketika seseorang itu lahul ghalabah, dia punya menang di antara yang lain, dan dia kemudian istatabba lahul amr, kemudian perkara-perkara ini menjadi milik dia, dia punya tentara, dia punya bawahan, punya menteri dan lain sebagainya, dia sudah menjadi pemimpin, maka dia memiliki hak sebagai pemimpin. Ya, walaupun bukan orang Quraisy. Dalilnya apa? Hadis ini. Kata Nabi, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba. Dalam riwayat lain, hamdun habasyi, hamba dari Habasyah, dari Ethiopia. Antum bisa bayangkan ya, sekarang Nabi SAW menggambarkan kepada kita satu sosok pemimpin yang seakan-akan itu nggak mungkin kita mau untuk taat. Tapi Nabi memerintahkan kita untuk taat. Bukan pemerintahan kita saja, bahkan sahabat Abu Bakar dan Umar yang sangat mulia nasab mereka, sangat mulia keluarga mereka, tetap disuruh untuk taat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguhnya yang hidup setelah aku meninggal nanti di antara kalian akan melihat perbedaan-perbedaan pendapat, khilaf-khilaf yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan hidayah yang datang setelahku. Ya, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang eratlah dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah seluruh perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, sehingga Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, wa ghalladha fihi, ya, Nabi SAW menekankan betul hal ini, bahkan mengulang-ulang di banyak hadis tentang hal ini. Ya. Nabi SAW bersabda juga dalam hadis yang lain, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih. Wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim itu mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang tidak dia sukai. Malam yu'mar bi ma'siyah, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa idza umira bi ma'siyah, kalau dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka jangan didengar pemimpin tersebut dan jangan diberikan ketaatan kepada pemimpin tersebut. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga sabar kalau kita punya pemimpin yang nggak bagus, yang tidak ideal, ya sabar. Ya, sabar, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sekarang, di zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ya,
banyak kekurangan-kekurangan yang kita lihat mungkin di pemimpin kita, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, apakah setelah kebaikan yang kita dapatkan ini nanti akan ada keburukan? Kata Nabi, iya, nanti akan ada keburukan. Kemudian setelah keburukan itu apakah akan ada kebaikan? Kata Nabi, iya, setelah keburukan yang datang itu akan ada kebaikan. Kemudian setelah kebaikan itu apakah akan ada keburukan lagi? Kata Rasul, iya, akan ada keburukan lagi. Jadi kebaikan dan keburukan itu silih berganti mendatangi manusia. Ya. Terkadang kita hidup, Masya Allah, sunnah itu terlihat dengan jelas, kemudian kebaikan-kebaikan itu mudah untuk didapatkan. Ya mungkin nanti akan datang zaman yang kita sulit untuk mendapatkan kebaikan. Atau kita termasuk orang-orang yang asing, yang sedikit berjalan di atas kebaikan. Ya, sehingga itu sunnatullah, ya, ketetapan Allah di muka bumi ini bahwa kebaikan dan keburukan itu terus silih berganti. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kata Nabi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Antum bisa bayangkan sekarang pemimpin-pemimpin kita yang banyak kekurangan, ya. Jadi sosok mereka, sifat mereka, kekurangan, dosa mereka itu yang kita tahu seperti itu gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang disifati oleh Nabi SAW. Kata Nabi, akan ada nanti pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal, ya, setelah aku wafat, para pemimpin yang tidak mengambil hidayah dariku. Tidak mengambil hidayah dariku. Wala yastanuna bi sunnati, dan tidak menjalankan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijal, dan di antara mereka ada pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani ins. Hati mereka hati setan, tapi badan mereka badan manusia. Bayangkan. Nabi mengatakan ada pemimpin yang hatinya setan, tapi badannya manusia. Ini kita nggak tahu ya, sosok itu seperti apa ya. Ketika dia sosok yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi dia pada hakikatnya setan hatinya, tapi badannya aja yang manusia. Maka Pak Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Kaifa asma'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku berhadapan dengan pemimpin tersebut? Kata Nabi SAW, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Engkau mendengar perintahnya dan taat kepadanya. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma'u. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, dengarkan dan taati pemimpin tersebut. Hadits sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ikhwan, sedang memberikan kepada kita satu konsep penting dalam berhubungan antara rakyat dengan pemimpin. Bahwa kalau ada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin, bukan kemudian kita melakukan pemberontakan, demonstrasi besar-besaran, ya, yang akibatnya adalah banyak orang nanti bakal terbunuh, banyak orang yang bakal terluka, dan itu adalah tabiat dari perkumpulan yang besar. Kemudian untuk melawan sebuah kezaliman, ya, tabiatnya adalah bakal banyak korban di sana. Oleh karena itu Nabi SAW di sini mengatakan, ya, kalau kamu dipukul, kalau kamu hartanya dirampas, sabar, jangan memberontak. Kalau memberontak, yang terbunuh 200 orang nanti, yang terbunuh 300 orang. Ya, dan ini kita saksikan. Setiap ada demonstrasi besar-besaran, pasti ada nyawa yang direnggut, entah ditembak atau dipukul atau yang lain sebagainya. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin yang zalim di antara orang-orang yang zalim karena perbuatan mereka. Ya, kalau kita Ali bin Abi Thalib, kalau kita adalah Umar, kalau kita adalah Utsman, yang akan jadi pemimpin kita adalah Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh rakyatnya yang membangkang gitu ya. Kemudian kata rakyatnya ini, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak seperti Abu Bakar dan Umar?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Karena Abu Bakar dan Umar rakyatnya adalah aku, Utsman, dan sahabat-sahabat Rasulullah. Adapun aku, rakyatku adalah kalian-kalian seperti ini." Jadi para ulama menyebutkan, ya, kalau kita mau memperbaiki keadaan sebuah pemerintah,
keadaan pemimpin, maka rubah dari diri kita dulu. Kalau rakyatnya benar, rakyatnya jujur, gak ada yang korupsi, soleh, sholat di masjid, berbuat baik, maka mustahil yang jadi pemimpinnya adalah orang yang tidak seperti itu. Ya. Kemudian kita tutup dengan apa yang disebutkan oleh penulis tentang perkara ini. Beliau mengatakan wa hadhil masailu tsalath hiya allati jama'a bainaha bima sahha anhu bis sahih annahu qala. Sungguhnya 3 perkara ini, 1, 2, dan 3 yang tadi kita bahas, telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, Inna Allah yardha lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian berbuat baik dan menasehati pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin kalian. Walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadhihi thalath aw ba'dihha. Kemudian kata penulis, dan ini adalah closing statement yang luar biasa ya kawan, pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, kesalahan-kesalahan, celah-celah dalam agama manusia atau dalam dunianya manusia, ya dunia orang-orang ini, pasti itu disebabkan oleh karena ada 1 dari 3 perkara ini yang tidak dilakukan. Ya. Jadi yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berkumpul dan tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan materinya. Jadi kita sampai ke poin ketiga dari kitab Al-Jahiliyah ini. Sudah ada 1 pertanyaan ini Ustaz. Mungkin ana izin bacakan. Dari akhwat soalnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah kita juga wajib taat jika pemimpin kita seorang non-muslim? Mungkin ketaatannya seperti apa Ustaz untuk seperti itu? Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u illa antaru kufran buwahan indakum alaihi minallahi burhan. Mendengar, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, sampai kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas pada pemimpin tersebut, yang kalian memiliki bukti dari Allah tentang hal tersebut. Ya. Jadi ini adalah syarat mutlak dari mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi harus muslim. Kalau kemudian ada kekufuran di sana, maka haknya jadi berkurang. Haknya jadi berkurang. Para ulama di sini menyebutkan ya bahwa hal ini bukan kemudian kita serta-merta boleh mengkudeta si pemimpin tersebut. Tidak. Ya. Ada syarat-syarat dan ketentuan tentang hal tersebut. Ya. Apakah kita punya kemampuan atau tidak? Kemudian apakah ada penggantinya atau tidak? Ya, itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh para ulama, gitu ya. Kemudian apakah di situ nanti akan mengorbankan banyak jiwa atau tidak? Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi nggak serta-merta kudeta itu dibolehkan. Dan juga para ulama menyebutkan ya, kalau kemudian pemimpin adalah kafir, maka ketaatan kita kepada perintah-perintahnya itu lil maslahah. Ya, hanya untuk kemaslahatan dunia kita saja. Ya, contoh bukan berarti kalau kemudian pemimpin ini kafir kita terobos lampu merah, kita nggak pakai helm ketika naik motor, kemudian nggak pakai seat belt dan lain sebagainya, ini akan menghancurkan jiwa kita justru. Ya kan? Maka dalam hal-hal yang seperti ini kita tetap taat gitu ya, lil maslahah, agar kita tetap mendapatkan kemaslahatan dalam hidup ini. Gitu ya. Akan tapi bukan dianatan. Ya bukan karena kemudian untuk berharap pahala dan seterusnya, tidak. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW ini dalam konteks dia adalah muslim. Ya, tapi
Kalau dia adalah kafir pemimpinnya, maka kita mengikuti peraturan-peraturan dan perintah-perintahnya untuk kemaslahatan saja, ya, bukan dalam rangka beribadah. Wallahu a'lam. Mungkin itu seperti kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir ya, Ustaz? Betul, betul. Itu seperti kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir. Tafadhol ikhwah, jika ada yang ingin bertanya kembali. Anda mau nanya, boleh dulu. Betul, Mas. Betul. Ustaz, mengenai yang tadi kita terkait dengan yang poin nomor 2, yang jangan berpecah belah dan membanggakan golongannya. Kalau kita ada di satu tempat, kita bikin masjid baru, sekolah baru gitu. Terus dalam rangka mengambil hati masyarakat, kita bikin bakti sosial, kita pakai logo yayasan logo yayasan dan masjid yang kita baru buat gitu, Ustaz. Memang ada niat di kita, memang ini supaya orang kenal masjid kita, supaya kita nggak diganggu, biar mereka tenang gitu. Itu masuk ke dalam poin nomor 2 ini nggak, Ustaz? Ya. Tujuan kita untuk melunakkan hati masyarakat sekitar yang memang belum kenal sunnah gitu. Ya. Baik. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Satu hal yang penting untuk kita pahami adalah bahwa hal-hal tersebut, logo, nama, dan lain sebagainya, itu semua, kalau itu kita jadikan wasilah untuk menuju kepada Allah, maka insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Jadi jangan sampai kemudian yang kita mau besarkan itu logonya. Yang kita mau besarkan itu nama kita yang sebagai pengurus di masjid tersebut. Enggak. Ya, yang kita mau besarkan adalah Islam. Tapi lewat kita sebagai pengurus. Karena bisa jadi, ya, kalau kemudian tanpa logo tersebut, tanpa masjid tersebut, tanpa yayasan ini dan lain sebagainya, ya bisa jadi ini jadi nggak tersampaikan gitu kan. Tapi dengan adanya ini, jadi dimudahkan orang-orang itu digiring ke masjid, di masjidnya ada kegiatan, dan seterusnya. Jadi pada ujungnya, kita nggak mau membesarkan diri kita, nggak mau membesarkan, katakanlah organisasi kita, tapi kita mau menggiring mereka ke kita, supaya mereka bisa, mendapatkan ceramah yang baik, mendapatkan ilmu yang benar, kan gitu. Ya. Jadi, di antara tanda bahwa kita itu membesarkan nama dan bukan membesarkan agama, di antaranya adalah kita merasa iri atau kita merasa terusik ketika masyarakat ini ngajinya bukan di masjid kita. Ini yang jadi masalah. Paham antum ya? Tapi kalau kita bebas, alhamdulillah, yang penting dia bisa kenal sunnah. Mau di masjid kita, mau di masjid yang lain, tafadhol. Baik, maka ini insya Allah ya niatnya adalah baik. Ya, itu hanya sekedar perantara. Sama seperti ijazah. Sekarang kita kuliah. Baik, kemudian dapat gelar LC. Ini gelar LC ini, atau doktor, atau yang lain sebagainya, apakah itu berarti tujuan untuk seseorang itu belajar? Sama sekali bukan. Ya. Bisa jadi seorang itu LC, orang itu doktor, tapi dia ilmunya nggak benar gitu loh. Atau dia mengajak kepada sesuatu yang salah, bisa jadi. Akan tapi hal tersebut, ya, para ulama menyebutkan kalau seseorang itu belajar, kemudian dia untuk mendapatkan ijazah, dengan ijazah itu dia bisa berdakwah lebih luas lagi, berdakwah lebih mudah lagi, maka kejar ijazah itu nggak masalah. Ya, ini diantara fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ulama di Madinah, beliau mengatakan belajar, ambil ijazah itu. Ya, pakai gelar di nama kita, nggak masalah. Pakai. Biar orang-orang itu mungkin lebih menerima, ya, dia bisa masuk ke instansi-instansi yang lebih banyak lagi ketika dia punya gelar. Ya, tapi ingat, niatnya bukan untuk gelarnya sebetulnya, tapi agar dia bisa menyampaikan dakwah tersebut. Nah, jadi sama ya, organisasi atau yayasan atau nama apa yang tadi yang dipampang tadi, ya bukan itu sebetulnya yang kita kejar, tapi ini hanya sebagai wasilah agar menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Dan satu catatan penting yang sering disebutkan oleh para ulama, jangan juga kita terlalu berlebihan ya, tentang organisasi ini. Jangan terlalu berlebihan. Jadi kita menggunakan organisasi yayasan struktural ini betul-betul sesuai kebutuhan aja. Ya. Soalnya takutnya nanti disalahpahami oleh orang-orang. Ya, jadi kalau memang satu keharusan, kita pakai, nggak masalah. Ya.
Kalau keharusan, kita pakai nggak masalah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Gitu. Wallahu a'lam. Indra, sudah tadi mana? Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya terkait dengan gulu. Saya pernah dengar kalau untuk gulu itu untuk masih tolib itu untuk para pembelajar itu katanya masih boleh ya untuk guru ke guru tertentu atau untuk ke asatidz tertentu gitu. Jadi untuk fatwa-fatwanya kita ikutin aja dan masih dibolehkan. Mungkin batasannya sampai mana kita gulu itu masih diperbolehkan atau mungkin ada yang tidak boleh atau semuanya tidak boleh secara mutlak. Itu aja Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus ya. Gulu itu nggak boleh sama sekali. Gulu itu artinya berlebihan. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu buruk. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia pun demikian. Ya, kita kalau berlebihan dalam makan, maka bisa merusak kesehatan. Kita berlebihan dalam melakukan satu kegiatan, misalnya ya seseorang suka olahraga, kalau dia berlebihan dalam berolahraga maka itu bisa berakibat buruk bagi dirinya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebihan dalam beragama. Ya, antum tahu ketika Nabi SAW mengatakan hadis ini, Nabi SAW mengatakan ini dalam konteks apa? Nabi SAW sedang naik ke unta, memungut batu-batu untuk melempar jumroh. Maka dipungut beberapa batu yang kecil. Ya, maksudnya kecilnya nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil mungkin sebesar ini, kurang lebih. Ya, batu-batu kerikil sebesar ini. Kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang sedang berhaji kepada Nabi, ala mithliha farmu, lemparlah kalian dengan batu-batu kecil seperti ini. Iyyakum wal ghulu, jangan kalian berlebih-lebihan. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din, karena yang umat-umat sebelum kalian mereka hancur, mereka binasa karena berlebih-lebihan. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu nggak boleh. Ya, bahkan dalam urusan lempar jumroh ini kan remeh ya, urusan kecil gitu kan. Tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, sehingga kita nggak boleh berlebih-lebihan. Siapapun kita, mau kita baru lagi belajar atau orang awam, nggak boleh berlebih-lebihan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan porsinya. Kalau dia adalah orang yang memberikan kita manfaat, memberikan kita faedah, kita berterima kasih kepadanya. Kita tunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Ya, kalau dia adalah seorang syekh, kita cium kepalanya, kita sembah, cium tangannya, nggak masalah. Sebagai penghormatan dia seorang alim, nggak masalah. Ya, kita bantu dia, kita bawa, kalau dia lagi bawa barang, misalnya kita minta, kita ambil barangnya, kita yang bawakan. Kita antar dia misalnya ke satu tempat, Taib, ini penghormatan kita kepadanya, tunjukkan akhlak baik kita, ini nggak masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah dalam konteks yang tadi kita sebutkan, berlebih-lebihannya adalah sehingga ketika dia wafat, Taib, kemudian berdoa kepada Allah melalui perantara ini berlebih-lebihan yang merupakan kesyirikan. Atau sebagian orang, si syekh atau si ustadz minum kopi, kopinya masih sisa setengah. Apa yang dilakukan sama murid-muridnya? Berebut kopi tersebut. Baik. Nah, hal-hal yang seperti ini berlebih-lebihan yang bukan, maksudnya ini berlebih-lebihan seperti itu. Hulu itu seperti itu. Ya, ada subhanallah, ana pernah waktu ana masih di Kuwait ya, ada seorang syekh dari Saudi datang, kemudian ngisi ceramah. Ceramahnya bagus, yang hadir banyak. Nah, setelah kajian, kita datang ke syekh tersebut, ya, kita sapa si syekh, kita berterima kasih, jazakallah khair, apalagi dia datang dari Saudi jauh-jauh, ya kan, kita cium kepalanya dan seterusnya. Kemudian datang ada seperti marbot masjid gitu ya, datang ke ana, kemudian nanya, syekhnya yang mana katanya?
Ana bilang ini syekhnya yang di sini. Ana tunjuk gitu ya. Dia datang ke syekhnya, terus dia usap-usap punggungnya syekh. Soalnya syekh ini lagi banyak kerumunan ya. Diusap punggungnya syekh, kemudian diusap ke badannya. Paham antum ya? Diusap punggungnya. Ana bilang kalau ana tahu ente bakal begitu, ana nggak kasih tahu syekhnya yang mana. Ya kan? Maksudnya ini berlebih-lebihan tuh seperti ini. Ini hulu namanya. Ya nggak boleh. Seorang itu berlebih-lebihan kepada syekh. Ya, tapi kalau kemudian dia mengambil pendapatnya, dia menghormatinya, maka itu satu akhlak dari seorang murid ya, yang seharusnya setiap orang itu melakukannya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Tadi ada yang Bang Ab. Abdul Qawi kayaknya tadi raise hand ya. Iya. Bang Ab. Jadi udah anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Khair, Allah. Ustaz. Alhamdulillah khair ya akhi. Masya Allah. Gimana sehat ya? Masa sih? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, anak mau nanya nih Ustaz, yang perkara masalah ketiga tadi Ustaz. Ya. Itu yang hadis apa? Adinu nasihat masuk ke sini juga nggak Ustaz? Betul masuk banget ya. Jadi memang ini sebenarnya ada beberapa pembahasan yang menarik tentang pemimpin, cuma anak sengaja skip karena bakal kepanjangan dan juga ini sebetulnya nggak dibahas oleh penulis gitu ya. Jadi satu hal yang penting juga untuk diperhatikan itu tentang adab menasehati pemimpin. Jadi Nabi SAW mengatakan, antum pertanyaannya itu kan korelasi antara hadis itu dengan pembahasan ini ya. Iya, ada sama satu lagi nanti. Nah, jadi ini penting ya. Jadi Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Nabi mengulangnya 3 kali. Terus kata sahabat, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Kata Nabi, lillah, untuk Allah, wali rasulih, untuk Rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk orang awam. Ya, para ulama menyebutkan ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa menasehati pemimpin itu tidak sama dengan menasehati orang biasa. Ya. Dari mana kita ambil kok bisa hadis ini menjadi dalil untuk hal tersebut? Maka para ulama menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan nasihat menjadi 4 atau jadi 5. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasul, untuk pemimpin dan untuk orang awam. Ketika dibedakan oleh Nabi, diklasifikasikan sama Nabi, ini berarti cara-caranya tuh beda. Kalau kemudian antara pemimpin sama orang awam itu sama, orang awam ini maksudnya rakyat biasa ya. Kalau misalnya pemimpin sama rakyat biasa itu sama cara nasehatinnya, maka Nabi nggak bakal memisah. Nabi bilang aja, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Cukup, masuk di dalamnya pemimpin. Tapi Nabi mengatakan, nasihat untuk pemimpin, dan ada juga nasihat untuk rakyat biasa. Ini menunjukkan berarti caranya itu beda. Ya, jadi koar-koar di jalan, kemudian menyebutkan aib pemimpin di jalanan, ya, demonstrasi dan lain sebagainya itu bukan dari cara Islam sama sekali dalam menasihati pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza arada ahadukum an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi lahu alaniyah." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, maka jangan dia beberkan di hadapan halayak ramai. Kata Nabi, "Falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih." Hendaknya dia memegang tangannya kemudian menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. In qabila fadak wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau diterima nasihatnya, maka alhamdulillah kata Nabi. Kalau nggak diterima, dia sudah melakukan apa yang diwajibkan atasnya. Ya. Jadi ini adalah satu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menasehati pemimpin. Dan juga ketika kita bicara tentang konsep ini, ya, hubungan antara rakyat sama pemimpin, mereka harus taat, nasihatinya harus sembunyi-sembunyi, nggak boleh di depan halayak ramai. Ini bukan berarti kita menjilat pemimpin, tidak. Sama sekali. Kalau itu adalah kesalahan, maka kita katakan itu salah, ya. Dan kita nggak boleh menjilat pemimpin. Dalam menasihati pemimpin, seorang itu harus jujur. Dia harus menyampaikan apa adanya. Nggak boleh kemudian yang salah dibenarkan, enggak. Yang salah katakan salah. Tapi dengan cara dan etika yang tadi dijelaskan. Gitu. Wallahu a'lam.
Sama ini Ustaz, apa sikap kita nih ketika misalnya kalau terjadi kayak pemberontakan kayak di Turki kemarin kan, yang sempat siapa tuh Erdogan tuh sempat mau diturunin, ya kan? Terus Erdogan dia meminta rakyatnya supaya ngelawan. Nah, ketika terjadi pemberontakan misalnya, nah sikap kita Ahlus Sunnah tuh gimana? Kita ngikutin itu kan sedangkan sama-sama Muslim kan, kalau kita emang ngikutin pemerintah tuh, atau kita diem saja bagaimana? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, jika sudah ada pemimpin yang sah, kemudian ada orang yang ingin merebut kepemimpinan tersebut, maka bunuhlah orang yang ingin merebut kepemimpinan tersebut. Ya, maksudnya bunuhlah di sini bukan berarti kita bunuh masyarakat, enggak ya. Tapi itu hukum Islamnya seperti itu. Ya. Sama seperti ketika orang yang berzina kemudian dirajam, bukan berarti kemudian ada orang berzina kita rajam, enggak. Pemimpin yang merajamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi hukum Islamnya itu seperti itu. Kalau ada orang yang mau memberontak, maka dia dikenai hukuman dibunuh, gitu ya. Sehingga yang merupakan pemimpin yang sah adalah pemimpin yang pertama. Dia yang sah, dia yang apa namanya, yang harus ditaati, ya. Itu pemimpin yang pertama yang memang sah, kayak gitu. Karena nggak tahu tuh kasus yang Erdogan seperti apa, wallahu a'lam, mana nggak tahu. Yang sampai masyarakat turun ke jalan kan, akhirnya banyak juga yang meninggal. Maksudnya, jadi Erdogan kan presiden, kemudian ada orang yang mau merebut kekuasaannya. Saya mau merebut kekuasaannya. Ya, akhirnya terjadi ini apa? Kayak konflik di jalanan. Akhirnya, maksudnya kayak kita misalnya ada pemberontakan, kita ikut turun ke jalan. Dalam arti kita ngelawan yang berontak ya, maksudnya. Karena anjuran, jelas. Karena anjuran dari presiden. Atau kita diem aja, kita samin di. Kalau memang kita diperintahkan sama pemimpin kita, maka kita harus mendengar dan taat. Ya, harus mendengar dan taat. Selagi itu adalah di atas kebaikan ya maksudnya. Dan dalam konteks ini jelas bahwa ini adalah seorang yang memberontak. Tadi hadis yang Anda sebutkan, ya, falyasbir man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang mendapatkan keburukan dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar, kata Nabi. Fa innahu man faraqal jamaah, sungguhnya barang siapa yang membelot kemudian dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, jadi yang tercela itu orang yang mau merebut kekuasaan. Itu yang salah gitu loh. Jadi ketika pemerintah itu misalnya memerintahkan pasukannya, ya, atau minta tolong sama seseorang untuk membantunya, ya, melawan orang tersebut, maka ya, wallahu alam, dalam konteks ini dia harus taat sama pemimpin tersebut. Gitu. Hatta itu muslim sama muslim. Muslim, dan orang yang memberontak itu tidak kemudian dia keluar dari Islam ya. Kayak orang-orang Khawarij misalnya. Orang-orang Khawarij itu dia nggak mau taat sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lagi ceramah di masjid, dia pegang kepak kupingnya begini, kemudian nggak mau dengar, maksudnya kemudian inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Sesungguhnya hukum ini hanya milik Allah, hukum ini hanya milik Allah. Dia menyalahkan Ali karena Ali bin Abi Thalib kata mereka nggak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang mulia yang berhukum dengan hukum Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib mukul Al-Quran dipukul, kemudian mengatakan takallam, bicara. Sahabat-sahabat Ali bilang, wahai Ali, itu Quran itu kertas dan tulisan dan tinta, gimana kok disuruh ngomong? Kata Ali bin Abi Thalib itu, orang-orang mereka bilang seakan-akan Al-Quran yang bicara. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan sebagian sahabat untuk menghukumi dalam beberapa perkara. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dituduh nggak kembali kepada Al-Quran, malah nyuruh orang menyelesaikan perkara. Kata Ali, ini orangnya kembali merujuk kepada Al-Quran, gitu loh. Paham ya? Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib itu banyak orang-orang yang membelot, disebut dengan Khawarij, ya, khuruj, keluar, karena mereka keluar dari pemerintahan yang sah. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, apakah mereka itu orang-orang kafir, keluar dari agama Islam? Kata Ali, minal kufri farru, mereka itu lari dari kekufuran. Gitu ya. Jadi mereka masih muslim, kata Ali. Itu, Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan terakhir itu ya, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 9:30.
Baik, baik. Baik, kita cuman mungkin tafadhol Ustaz untuk ditutup. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan ya, 3 perkara pertama dari 128 perkara. Karena harap antum sabar ya, dan inilah ilmu ya, nggak bisa didapat kemudian 1 majlis, 2 majlis, 3 majlis. Kita harus sabar. Mungkin 10 majlis, mungkin 20 majlis, mungkin 30 majlis. Al-muhim, karena nasihati antum semua yang ikuti pelajaran ini, beli bukunya. Ya, beli bukunya, beli di online. Baik, mudah untuk dibeli, murah insya Allah, paling 50.000, 100.000, orang nggak tahu berapa harganya. Kemudian ikuti. Ya, tiap bulan kita duduk bareng, kita kaji. Lihat, kita dapat 3 perkara, Allah mumtaz. Ya, satu hal yang baik tentang kesyirikan, tentang pecah belah, kemudian tentang yang ketiga tadi, tentang pemimpin, bagaimana kita menjadi rakyat terhadap pemimpin-pemimpin. Ya, kemudian ntar perkara yang keempat, kelima, keenam, masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang lainnya, yang banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Semoga apa yang kita dengar ya bisa kita amalkan bersama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita dapatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.